Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, sukacita dan damai sejahtera senantiasa melimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan topik jangan berkecil hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti punya masalah gitu ya. Tapi yang kita semua sudah sadari bahwa seringkali masalah itu memang dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Tapi memang diakui ada permasalahan-permasalahan yang terjadi karena ketidaktaatan. Ya, oleh karena itu, segala hal yang muncul sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan itu ya kita diajar untuk bertobat. Ya. Nah, yang terpenting ketika kita menghadapi persoalan itu adalah seperti apa respon kita ketika kita berhadapan dengan masalah tersebut. Itu merupakan kunci kita akan melihat akhir dari persoalan itu, kita menang, kita diubahkan Tuhan, kita mengalami Tuhan atau sebaliknya. Ya, jadi yang penting justru respon kita saat menghadapi persoalan itu. Kita akan baca dari Mazmur 3 ayat 2-7. Di ayat 1 diceritakan Daud lari dari Absalom anaknya. Nah, kalau kita pikir barangkali ini persoalan yang besar bagi Daud. Itu persoalan yang bisa dibilang merendahkan dirinya sedemikian rupa. Bagaimana kalau seorang tua tidak dihargai oleh anaknya tidak nurut pada orang tuanya. Ini bukan hanya begitu, tetapi justru anaknya ini mengejar orang tuanya, bapaknya. Itu kan sesuatu yang memalukan sekali. Sesuatu yang memberikan pemikiran banyak orang bahwa Daud dalam kondisi yang direndahkan luar biasa. Tetapi dalam kondisi ini pun Daud memiliki respon yang luar biasa menurut saya. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya Tuhan, alangkah banyaknya musuhku, sangat banyak yang menyerang aku. Ada banyak yang berkata bahwa Allah tak mau menolong aku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Kau beri aku kemenangan, dan Kau besarkan hatiku. Jadi, logikanya adalah ketika dia mengalami kondisi seperti ini itu ya dia akan menyesali diri sedemikian rupa, bahkan anaknya sendiri sedang mengupayakan membunuh dia. Itu kan sesuatu yang benar-benar membuat orang tuanya mengalami tekanan batin yang sedemikian besar. Aku berseru kepada Tuhan dari dan bangun lagi sebab Tuhan menopang aku. Nah, kita lihat dari apa yang dilakukan Daud ini merupakan teladan bagi kita semuanya. Di manakala Daud menghadapi persoalan yang sangat berat, tapi justru dia berpaling kepada Tuhan. Dia membangun dan keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong dia. Tentang Tuhan dia katakan, Kau perisai yang melindungi aku. Padahal faktanya ketika dia mengungkapkan hal ini ya dia sedang dalam pelarian. Dia sedang berada dalam masalah itu. Tetapi di sini dikatakan, Kau perisai yang melindungi aku. Dia muncul satu keyakinan bahwa dalam penderitaan yang saat ini dia alami, tetapi tangan Tuhan tidak pernah membiarkan dia sendiri. Dia meyakini bahwa finalnya, akhirnya, perlindungan Tuhan itu yang jauh lebih kuat yang dia alami. Kau beri aku kemenangan. Faktanya saat itu dia belum menang. Dia sedang dikejar-kejar, dia sedang dalam kondisi yang tidak aman, tetapi dalam keyakinannya
sudah memiliki kepastian bahwa saya pasti menang karena Tuhan. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah kau besarkan hatiku. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, permasalahan itu seringkali mengecilkan hati kita. Ketika persoalan mengintimidasi kita, terus kita terpancing, kita fokus pada persoalan itu, kita hanyut di dalamnya, maka seolah-olah kita menjadi tidak mampu. Kita menjadi diatur oleh persoalan itu. Kita tidak bisa keluar dari itu adalah intimidasi yang menghasilkan hati seseorang menjadi kecil. Ya. Menjadi kecil itu artinya tidak berdaya. Kemudian juga mulai merenungkan mengenai kegagalan diri kita sendiri. Melihat masalahnya terlalu besar. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa sesungguhnya ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita mengatakan kita bodoh, kita gagal, dan lain sebagainya yang akhirnya menekan diri kita untuk seolah-olah kita tidak mempunyai kemampuan keluar dari masalah itu merupakan satu indikasi kita fokus pada persoalannya. Kita sedang di dalam persoalan itu dan kita sedang tidak memandang Tuhan. Nah, tapi ketika seseorang berpaling kepada Tuhan, kemudian dia katanya dibesarkan hatinya oleh Tuhan karena firman-Nya, maka di sini katakan dia mulai memiliki satu keputusan. Dia memiliki satu sikap, aku mau berlari kepada Tuhan. Kemudian dia memiliki kepekaan. Dia mulai bisa mendengar suara dan tuntunan Tuhan. Kemudian dia mulai memiliki damai sejahtera. Ya, di situ katakan, aku berbaring dan tidur dengan tentram. Jadi dia tidak lagi terintimidasi. Dia sedang tidak digulung oleh masalah itu, tetapi dia sudah lepas darinya. Kemudian kita memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Sebab Tuhan menopang aku. Yang terakhir, kita tidak akan digoyahkan lagi. Ya. Ini adalah satu teladan dari Daud, bagaimana Daud bisa merespon dengan benar setiap persoalan yang dihadapi, tidak hanya persoalan kecil, tapi persoalan yang sangat besar, tapi nyatanya Tuhan yang membuat Daud mengalami kemenangan sejati, sebab dia tinggal di dalam. Pujilah namanya, mari kita berdoa.